Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal ini, tanggal hari ini 11 Oktober 2021 sampai dengan besok 12 Oktober 2021. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk bagian kedua ya, saya akan bahas 8 saham. Yang bagian pertama saya sudah bahas ya, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya, jangan lupa untuk dicek ya. Untuk yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham BBRI, ADRO, MDKA, Antam, Indi, Telkom, BBNI, dan TINS ya. Itu untuk bagian pertama. Dan untuk yang bagian kedua saya lanjut 8 saham lainnya yaitu Unilever, Bumi, Inco, ITMG, PTBA, BRMS, TCPI, dan LPKR ya. Jadi totalnya 8. Saya mau langsung dengan Unilever ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini Unilever ya, setelah dia turun dalam banget ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari primary trendnya ya, sebelumnya saya gambarkan dari sini swing high-nya dan swing low-nya ya. Dia sebenarnya masih downtrend ya. Tapi saya belum tarik garisnya pindahkan ke bawah sini ya. Swing low-nya ya, yang terbawah di sini ya. Karena saya sih kecenderungan orangnya nggak mau terlalu rubah garis-garisnya ya. Karena saya takutnya gini ya, kalau saya rubah ke bawah lagi nanti acuannya terlalu jauh ya, sehingga kita nggak tahu konfirmasi uptrendnya dari mana ya. Saya pakai acuan 4710 ya, karena dia baru saja naik dari swing low yang sebelumnya saya tarik dari Fibonacci retracementnya ya. Jadi saya belum ganti, masih tetap acuan yang lama ya. Memang secara teorinya harusnya di swing low yang paling bawah Pak Suntar, karena kan sudah berubah ya. Tapi saya belum ganti ya, walaupun dia sudah breakout ya. Tunggu aja, nanti agak ke atas saya persen ganti ya. Jadi di sini dia masih cenderung testing 4710 ya, yang dia sudah breakout ke atas ya sebelumnya ya, 3 hari yang lalu ya. Mudah-mudahan aja. Intinya selama dia bertahan di atas 4.710 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 5.050 ya. Jadi sebenarnya untuk Unilever ini masih cukup bagus peluangnya ya. Memang dia primary trendnya downtrend ya, strong downtrend terus saja ya. Saya ulangi lagi, ini strong downtrend ya. Jadi kalau kita mau buy itu pun sifatnya bertahap ya, jangan terlalu agresif ya. Ini sesi satu sudah sesi kedua sudah mulai ya. Sesi satu break sudah berakhir, sesi kedua sudah mulai. Jadi yang mau buy silakan. Naik ke atas 4.900 boleh tambah lagi, naik ke atas 5.075 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, belinya bertahap. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy weakness di area sekitar ini ya, 4.540. Artinya kalau dia turun di bawah 4.540 kita belinya ya, kalau yang untuk buy weakness belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 4540 barusan buy. Kalau dia belum berhasil naik atau rebound ke atas 4540 kita jangan buy dulu ya, karena ada kecenderungan dia kalau turun di bawahnya 4540 ada kecenderungan testing lagi 4020, bisa lagi turun di bawahnya 3800 bisa ya. Jangan sampai kita terlalu agresif, terlalu semangat, terlalu optimis ya. Nanti kalau turun lagi dia juga bisa dalam ya seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Memang di sini sudah mulai rebound, sampai kapan kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini targetnya di sekitar 5425 dan 6.000 ya kurang lebih ya, di sekitar area Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.000 ya, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Dia masih kemungkinan bisa naik sampai 6450 dan 6.800 ya. Jadi baiknya bertahap aja. Mudah-mudahan aja laporan keuangan kuartal 3 dia bagus ya. Kalau enggak nanti laporan keuangannya kalau jelek ya turun lagi nanti ya. Jadi ini kecenderungan masih wait and see lah ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berpikiran murah ya. Terus terang aja untuk PBV rasionya untuk Unilever ini masih cukup mahal ya. Tapi di sini paling nggak ada secerah harapan lah istilahnya. Dia asing mulai buy di sini ya, kelihatan naik ya. Jadi mudah-mudahan aja dia naik terus. Ya kita buy bukan gara-gara asingnya ya. Karena ini cenderungan masih primary trendnya masih downtrend ya. Kita buy-nya bertahap aja kalau mau ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ketat ya. Seperti itu ya. 4710 dan 4540. Kalau lebih cukup untuk Unilever. Berikutnya untuk Bumi ya, masih sekitar sentimen batubara. Jadi di sini saya sudah bahas ya, kalau sudah punya pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 81 dan 77. Kalau mau buy on weakness misalnya masih takut ya, tunggu di area 72. Artinya kalau dia koreksi di bawah 72, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 72 barusan buy, naik ke atas 77 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, itu kurang lebih untuk Bumi ya. Jadi kita sih jangan terlalu khawatir. Yang penting sabar, fokus, disiplin ya di sini ya. Kalau mau tambah lagi atau buy up, naik ke atas 89 tambah lagi, naik ke atas 94 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout ke atas 102 ya, ini swing high-nya ya. Kalau garis saya di 100 ya. Kalau naik ke atas 100 mau tambah lagi silakan. Target berikutnya sekitar 106 dan 115 kurang lebih ya di sini ya. Ini 115 saya tarik acuan dari kurang lebih di sini ya. Atau saya paskan di ini ya, low-nya di sini ya.
supaya area tutup gapnya di sini sebelumnya ya di 113 ya kurang lebih ya target price berikutnya. Berdasarkan Fibonacci retracement ini kan sudah saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low-nya. Fibonacci retracement 61,8% di area 117-an sampai 118 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil capai target di sana ya. Itu untuk bumi ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco di sini kita lihat ya 4840 sudah tembus ke atas. Berikutnya 4970 ya. Ini sudah tembus ke atas. Target berikutnya 5150 dan 5275 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang dia uptrendnya sih ya. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement ya, dia Fibonacci retracement 61,8% di sekitar area 4800. Jadi sudah di atas 4800 ya. Jadi sudah cukup bagus. Target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 5250 ya. Kurang lebih area Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi kalau mau buy silakan bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Target price-nya sekitar 5625 dan 5750. Itu di sekitar area Fibonacci retracement 38,2%. Kurang lebih cukup ya untuk Inco ya. Oke, berikutnya untuk ITMG. Ya, di sini ITMG ya. Saya lihat di sini dia memang masih konsolidasi ya. Setelah dia naik tinggi konsolidasi, di sini dia akan testing 22.000 ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya di 24.000 dan di sini swing low-nya di 23.000 ya seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 27.000 tambah lagi silakan, breakout ke atas 28.000 tambah lagi silakan, target berikutnya di 32.000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau takut ya tunggu buy on weakness 22.000, tunggu kalau dia koreksi di bawahnya kemudian rebound barusan kita beli ya. Buynya bertahap sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kita fokus di sana. Kalau takut ya belinya bertahap atau buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, santai aja ya seperti itu ya. Ini berikutnya untuk PTBA. Garisnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi dia 2870 sudah tercapai. Ternyata setelah sesi satu break kok dia turun di bawahnya Pak Sunar. Ya jangan lupa kalau beli ya pasang trailing stop ya. Ini kan sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini untuk weekly-nya ya. Jadi saya kembali ke daily-nya aja. Ini biasanya saya gambarkan ya. Di sini 2870 sudah tercapai. Jadi kalau mau buy up atau average up ya, tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 2870 tambah lagi, naik ke atas 2920 tambah lagi ya. Breakout ke atas 3000 tambah lagi. Jadi pakai buy high sell higher atau sekalian tunggu buy on weakness ya yang belum punya ya di 2560. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2560 kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 2560 baru sampai. Naik ke atas 2630 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk PTBA. Berikutnya untuk BRMS. Memang di sini masih cenderung sideways ya. Yang lainnya sudah naik tinggi dia masih belum ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini 92 lumayan dijagain lah ya seperti itu ya kalau kita bilang ya. Karena sebelumnya memang sempat turun di bawah 92 tapi nggak lama lagi dia berhasil rebound ya. Walaupun sekarang dia masih testing area supportnya 92 ya. Seperti itu ya kurang lebih. Ini dari weekly-nya sudah kelihatan. Kalau dari daily-nya ini garis-garisnya sudah saya gambarkan ya. Agak sedikit beda memangnya ya. Kalau dari daily-nya yang mau buy weakness tunggu di area 90 lagi aja ya. Sebenarnya kalau sekarang harga 97 ya, kalau 90 kan nggak beda jauh. Kalau mau buy sekarang silakan, asalkan pasang stop lossnya di 93 dan 90. Itu untuk BRMS ya. Kalau dia naik lagi ke atas 900, naik ke atas 100 ya maksud saya ya, boleh tambah lagi buy up atau average up, naik ke atas 104 tambah lagi, naik ke atas 109 tambah lagi ya. Target berikutnya di 113 ya di sini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 113 ya, dia kemungkinan berusaha untuk breakout ke atas 127 ya. Dengan target 135 dan 141 yaitu untuk BRMS ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak karena memang saham ini memang secara reputasinya dan fundamentalnya masih belum benar-benar bagus lah seperti itu ya. Ya yang penting kita sabar, fokus dan disiplin ya seperti itu ya. Baiknya bertahap aja, kalau takut ya sedikit aja, nyicil ya bertahap ya, naik ke atas tambah lagi atau pilih saham yang lainnya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TCPI. TCPI singkat saya pernah saya bahas di analisa saham harian ya. Ini naiknya memang bertahap, targetnya 9925. Jadi yang ngikutin saya dari awal ya, ini sudah saya bahas lama dari sekitar sini ya. Breakout ke atas 8125 ya. Saya sudah sarankan buy dan seterusnya. Saya sarankan tambah-tambah terus ya. Ini gambarnya sudah saya berikan. Mungkin ya nggak sering saya bahas juga singkat saya. Karena dia memang
naik kemudian naik turun ya. Jadi kalau masuk screener saya tiap hari itu nggak masuk dia ya. Tapi bukan berarti jelek, nggak. Ini sudah berhasil, yang kalau sudah berhasil naik ke atas 9.400 dia masih cukup bagus ya. Jadi intinya selama bertahan di atas 9.400 dia ada peluang untuk breakout ke atas 9925 dengan target berikutnya di 10.500 ya. Jadi kalau yang suka buy high sell higher mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 9.400 dan 9.100. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di 8950. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8950, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 8950, buy, naik ke atas 9100 tambah lagi, naik ke atas 9400 tambah lagi, dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk TCPI ya. Mudah-mudahan sukses naik. Berikutnya untuk LPKR ya. Kalau kita lihat di sini LPKR ya, kita lihat di sini memang supportnya 151 ya. Berikutnya lagi kalau kita lihat di sini ya, 159, 169 dan 177. Ini garisnya sudah saya gambarkan. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 151 dia masih cukup bagus ya. Potensial untuk breakout lagi bisa ya. Karena ini kalau secara garis besarnya ditarik garis uptrendnya ya, ini dia masih naik ke atas ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 169, silakan tambah lagi atau buy high sell higher, naik ke atas 177 tambah lagi dan seterusnya ya. Kemungkinan besar targetnya 200 dan 230 masih mungkin tercapai ya dalam sampai jangka waktu awal tahun depan ya, seperti itu ya. Tapi kita belinya jangan terlalu agresif ya. Karena kita tahu sendiri LIPO ini dia masih banyak masalah ya, kasusnya masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi kita belinya bertahap aja, fokus ke pergerakan harganya. Yang perlu diingat 151 ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu di 151 boleh ya, kalau misalnya nggak berani ya. Artinya kalau dia turun di bawah 151, kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 151 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 151 ya jangan buy ya. Dia masih cenderung downtrend terus, tembus ke 125 bisa aja ya. Jadi amannya di 151, kalau buy on weakness tunggu rebound ke atasnya ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah banyak banget, sudah 16 saham ya totalnya ya. Jadi yang video kedua sudah saya bahas 8 saham. Nanti yang mau nonton bagian pertama ya, yang video sebelumnya silakan nonton, linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih sih cukup ya dari saya ya. Seperti biasanya yang barusan subscribe jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like juga, bantu kasih komen. Seperti biasanya juga doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak. Amin.